Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Nerusaken halaman 12 baris ke-13 dari atas. Wa qala ato niku nggih, cukup baris ke-13 lah dari atas. Wa qala Ata'un radhiyallahu anhu dakhaltu ala Sa'id bin al-Musayyabi wa huwa yabki faqultu ma yubkika qala laisa ahadun yas'aluni an syai'in. Wa qala Ata'un lan mus ngucap Ata'un sapa Ata' ibnu Abi Rabah dakhaltu melbu ingsun ala Sa'id bin al-Musayyabi ing atase Sa'id ibnul Musayyab. Suatu hari sahabat Atta' bukan sahabat, Atta' niku termasuk kalangan tabi'i. Atta' bin Abi Rabah masuk ke rumah Sa'id ibnul Musayyab. Sa'id niku nggih termasuk generasi tabi'i, mboten sahabat. Sa'id ibnul Musayyab niku lahir pada tahun 15 Hijriah pada saat pemerintahan Khalifah Umar ibnul Khattab dan wafat tahun 94 Hijriah, sehingga Sa'id ibnul Musayyab itu meninggal dalam usia 76 tahun. Sa'id ibnul Musayyab niki termasuk tabi'i senior yang menjadi menantunya sahabat Abu Hurairah. Muridnya sahabat Abu Hurairah sekaligus menjadi menantunya sahabat Abu Hurairah. Tapi dia termasuk generasi tabi'i karena dia lahir setelah Nabi wafat. Dia lahir pada tahun 15 Hijriah di masa pemerintahan Khalifah Umar ibnul Khattab. Wa huwa utawi Sa'id ibnul Musayyab yabki iku nangis. Fakultu banjur ngucap ingsun lahu maring Sa'id ibnul Musayyab ma utawi apa yubki ka iku ndadekake nangis apa ma ka ing sira. Faqala mongko ngucap sapa Sa'id ibnul Musayyab laisa ahadun ora ana ahadun sapa wong suwiji yas'aluni iku takon sapa ahad ni ing ingsun ansaiin saking suwiji-wiji. Niki temanya kan bicara tentang fadilatul taklim, termasuk fadilatul ilmi, fadilatu apa? Ta'alum, fadilatul taklim yang sebelumnya adalah fadilatul ta'alum. Jadi keutamaan ilmu, keutamaan belajar, dan keutamaan mengajar. Ketika Atta' bin Abi Rabah niku masuk sowan ke rumahnya Sa'id ibnul Musayyab, Atta' niku mendapati Sa'id ibnul Musayyab dalam keadaan menangis. Lajeng Atta' tanglet dateng Sa'id ibnul Musayyab, ma yubkika wahai Sa'id, karena Atta' niku kan termasuk menawi mboten salah niku termasuk muridnya Sa'id ibnul Musayyab, sesama generasi tabi'i. Tapi dari sisi umur Sa'id ibnul Musayyab termasuk tabi'i senior, dan Atta' bin Abi Rabah niku termasuk
orang yang usianya lebih muda dibandingkan dengan Sa'id ibnu Musayyab. Karena Atok bin Abi Robah niku wafat tahun 115 Hijriah. Lahirnya itu malah lebih di belakang kelahiran Sa'id ibnu Musayyab, kurang lebih tahun 50 Hijriah lahirnya. Nawi mboten salah lahirnya, tapi wafatnya Atok bin Abi Robah niku tahun 115 Hijriah. Sementara Sa'id ibnu Musayyab wafat tahun 94 Hijriah. Ketika Atok bin Abi Robah niku tanglet datang Sa'id, ma yubki wahai Sa'id, apa yang menjadikan panjenengan itu menangis? Kemudian Sa'id menjawab, laisa ahadun yas'aluni an sayyidin. Atau saya menangis ini karena tak ada satupun orang yang bertanya tentang sesuatu yang terkait dengan ilmu. Jadi saya menangis ini sedih bukan karena saya ingin dihormati, bukan karena saya ingin mendapatkan pengakuan, tetapi kesedihan saya itu karena melihat masyarakat itu tidak menganggap bahwa mengajar itu adalah bagian dari keunggulan dan keutamaan. Sehingga ketika tidak ada orang yang bertanya tentang ilmu, itu betapa sedihnya aku merasakan. Itu jawaban Sa'id ibnu Musayyab. Jadi bagaimanapun juga ilmu itu akan menjadi perhatian bagi kita, seharusnya seperti itu. Dan jangan sampai ada anggapan bahwa mengajar ilmu itu tidak penting. Jadi kesedihan Sa'id ibnu Musayyab itu bukan karena apa-apa, karena masyarakat itu dianggap tidak menganggap penting terhadap ilmu dan belajar serta mengajar. Sehingga orang yang membina atau orang yang memberikan petunjuk atau orang yang mengajarkan ilmu itu dianggap tidak ada apa-apanya. Dan mengajarkan ilmu itu dianggap sesuatu yang tidak penting. Padahal mengajarkan ilmu itu dalam pandangan Allah itu kedudukannya adalah tinggi. Jangan kita menganggap bahwa Sa'id ibnu Musayyab itu lebay karena tidak dipedulikan oleh masyarakatnya. Tetapi kita tahu bahwa Sa'id ibnu Musayyab itu termasuk murid yang cerdas ketika berguru dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah itu kan ya gambarannya seperti seorang kiai yang punya santri pinter kemudian dipek mantu dewe, itu ya Sa'id ibnu Musayyab itu. Oleh karena itu ketika masyarakat itu tidak ada yang bertanya tentang ilmu, Sa'id itu sedih. Sa'id ibnu Musayyab itu sedih. Wa qala ba'dhum lan usdawu ba'dhum sapa setengah ulama. Al ulama utawi pira-pira ulama surujul azminati iku dadi lampune pira-pira mangsa, pira-pira zaman. Kullu wahidin utawi saben-saben wong suwiji minhum saking al ulama misbahu zamanihi iku dadi lampune zamane kullu wahid yastadiu kang amrih padang bihi kelawan kullu wahid ahlu asrihi sopo ahli mongsone kullu wahid. Tengriki kita saged memahami bahwa ulama itu ibarat seperti lampu di zamannya. Mbah Hasim bahkan melampaui masa. Ya, Mbah Hasim yang sudah lebih dari 100 tahun masa hidupnya, tapi tetap dianggap sebagai lampu
bukan hanya lampu di zamannya, malah lampu setelah zamannya. Tapi peneliti ini ulama itu digambarkan seperti lampu zaman. Tapi ketika kula panjenengan sedaya itu melihat Imam Syafi'i itu kan wafat 204 Hijriah. Sementara sekarang 1446. Berarti kan 1200 tahun yang lalu masanya Imam Syafi'i. Tapi gambarannya Imam Syafi'i itu masih seperti lampu itu sampai sekarang, bukan hanya pada zamannya. Jadi melampaui zamannya. Karena orang-orang yang alim itu kan kemarin kan enten pembahasannya itu dianggap tidak mati sekalipun fisiknya telah mati, sekalipun fisiknya telah mati. Jadi wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jadi orang-orang yang berjuang membela agamanya Allah itu jangan dianggap mati. Mereka adalah hidup, bahkan mereka adalah hidup, mereka akan selalu mendapatkan rezeki dari Allah. Jadi orang yang hidup melewati zamannya, apalagi misalnya seperti yang menjadi pahlawan dan menjadi nama jalan, maka nama jalan itu akan dikenal. Maka di Jombang saat ini wonten jalan Gusdur. Di Jombang kota kan enten jalan Gusdur. Bagian dari upaya untuk mengenang dasar. Nah, kalau panjenengan sekalian itu yang penting dikenang anak cucu mawon, alhamdulillah. Ada Mbak Saim itu pernah hidup tahun sekian sampai sekian. Dan kita semua ini nanti misalnya anak cucunya Mbak Saim itu ngoten. Jadi paling tidak kita ini menjadi lampu di zaman. Keluar titik minum misbah zaman setiap orang. Dari ulama itu pasti akan menjadi lampu di zamannya, dan dia karena lampu itu akan melahirkan sinar, yang sinar itu dibutuhkan oleh masyarakat sekitarnya. Jadi kalau panjenengan sekalian itu jadi santri ya niru guru. Lah guru kita itu kan ulama, dan mudah-mudahan kita yang menjadi santri ini bagian dari ulama juga, sehingga kalaupun kita ini menjadi grup-grup WA itu kan enten semboyan sing mesti cocok niku dari konco selawasi. Nah, kita ini menjadi santri selawasi, alhamdulillah. Karena gelar santri itu untuk menjadi petunjuk bagi kita, untuk menunjukkan bahwa kita ini adalah cinta ilmu. Jadi tutlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tidak akan terputus. Kita ini belajar ilmu itu tidak dibatasi oleh waktu dan tidak dibatasi oleh usia. Makanya enten ungkapan yang lain itu termasuk hadis yang dipun diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni, ittabi'u al-ulama'a fa innahum surudud dunya wa masabihul akhirati. Ikutilah para ulama karena ulama itu adalah lampu, jadi lampu dunia dan lampu akhirat. Bagaimanapun juga petunjuk yang diberikan oleh ulama itu adalah untuk kepentingan dunia, apalagi untuk kepentingan akhirat. Dua-duanya, kehidupan dunia dan akhirat itu menjadi sesuatu yang penting, karena para ulama akan menyampaikan syariat, dan syariat itu adalah kepentingan dunia sekaligus kepentingan akhirat.
sekalipun hadis kitabul ulama yang menjadi kelanjutan dari ungkapan di atas, gitu, ungkapan di atas Allah dan dawuhe sebagian ulama. Kemudian enten hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni, ittabi'u al-ulama'a fa innahu surudud dunya wa masabihul akhirati. Dalam komentar sebagian ulama ahli hadis ingkang kula waos belakangan ini sekalipun masuk dalam kitabnya Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi itu punya kitab yang menjadi kumpulan hadis-hadis maudhu'. Niku judul kitabnya adalah Al-Mawdu'at. Menurut Ibnul Jauzi, hadis-hadis yang masuk dalam kitabnya Ibnul Jauzi yang berjudul kitab Al-Mawdu'at niku termasuk kategori hadis maudhu', hadis palsu dalam pandangan Ibnul Jauzi. Tetapi Imam Asyuyuti itu sering mengkritik Ibnul Jauzi dalam mengkategorikan beberapa hadis yang sebenarnya tidak masuk dalam kategori maudhu', tapi dimasukkan ke dalam kitabnya Ibnul Jauzi yang berjudul Al-Mawdu'at. Oleh karena itu, dalam istilah kritik hadis itu ada ulama kritikus yang terlalu sembrono dalam menilai hadis yang sebenarnya hadis itu bukan termasuk hadis palsu, hadis bukan hadis maudhu', tapi dimasukkan dalam kategori hadis maudhu', termasuk Ibnu Jauzi yang dikritik oleh Imam Asyuyuti. Makanya hadis yang terakhir kita waos niku wau, ittabi'u al-ulama apa innahum surudud dunya wa masabihul akhirati, niku dari segi makna itu termasuk hadis sahih. Dari sisi makna, kritik hadis itu kan ada dua, kritik sanad dan kritik makna. Dua-duanya melalui satu proses untuk mendapatkan status daripada hadis ini. Secara makna hadis ini benar, secara makna itu hadis ini asal, artinya ulama itu ketika seseorang itu berada pada kegelapan akibat kebodohan, maka ulama yang menjadi lampu dari kegelapan itu menjadi sebuah kepentingan bagi kita. Jadi yusfadhu bihi min dhulumatil jahli kama yanjali dhulamul laili bi sirat al-munir. Jadi ulama itu menjadi sinar di tengah kegelapan kebodohan, sebagaimana apa itu kegelapan malam itu bisa menjadi terang karena ada sinar lampu yang bersinar di malam hari. Oleh karena itu seseorang itu bisa mendapatkan jalan yang bisa diikuti ketika mengikuti ulama itu. Oleh karena itu barang siapa yang mengikuti ulama maka dia akan mendapatkan jalan dan dia mendapatkan nur, sehingga dia bisa melewati jalan yang dia lalui. Mengapa seorang alim itu diserupakan dengan lampu? Karena cahaya yang diperoleh dari orang alim itu dapat diperoleh dengan mudah. Lampu itu bisa kita mendapatkan sinarnya, mendapatkan cahayanya itu dengan mudah, sehingga orang alim itu digambarkan seperti lampu. Kemudian cabang-cabang yang terkait dengan persoalan sinar itu sesuatu yang bisa kita peroleh dari lampu itu. Begitu juga orang alim. Orang alim itu bisa menyinari kebodohan, bisa menyinari hati, dan seterusnya.
Jika sebuah rumah itu ada lampunya, maka pencuri atau maling itu tidak akan berani masuk rumah karena dia takut ketahuan. Jadi ketika rumah itu ada lampu, maka pencuri itu tidak berani masuk karena dia takut kalau dirinya ketahuan bahwa dirinya adalah seorang maling. Begitu juga para ulama, ketika para ulama itu berada di antara sekian manusia, yang sekian manusia itu mendapatkan petunjuk dari ulama itu untuk mendapatkan sebuah kebenaran, lalu sekian manusia yang telah mendapatkan petunjuk kebenaran dari para ulama itu, dia akan dapat menghapus kegelapan, kebodohan dan kesalahan. Lagi-lagi ketika rumah itu ada lampu itu diletakkan pada pada tempat, pada atap yang berlubang di atas, maka lampu itu bisa bersinar. Sinar lampu itu bisa menyinari ke dalam rumah dan di luar rumah. Jadi ketika lampu itu diletakkan pada tempat yang tinggi, yang tempat tinggi itu adalah tempat berlubang, kemudian sinar lampu itu bisa menyinari ke dalam rumah dan di luar rumah, maka itu akan menerangi rumah itu, baik menerangi dalam rumah maupun menerangi luar rumah. Begitu juga lampu yang berupa ilmu. Lampu yang berupa ilmu itu bisa menyinari hati. Jadi ilmu itu bisa menyinari hati dan bisa menyinari di luar hati. Sampai-sampai cahaya ilmu itu bisa menyinari, maksudnya sinar yang diperoleh oleh ilmu itu bukan hanya menyinari hati kita, tapi bisa menyinari di luar hati. Yang di luar hati itu maksudnya ilmu itu bisa menyinari kedua telinga manusia, ilmu itu sehingga dia bisa mendengar sesuatu yang baik. Wal ainaini, dan ilmu itu bisa menyinari kedua mata manusia sehingga mata manusia itu bisa melihat sesuatu yang baik. Begitu juga ilmu itu bisa menyinari lisan manusia sehingga yang muncul dari lisan adalah kebaikan. Oleh karena itu ilmu ketika menyinari hati, maka hati itu menjadi baik. Ketika ilmu itu menyinari kedua telinga, maka telinga kita itu menjadi baik. Ketika ilmu itu menyinari kedua mata, maka mata kita itu menjadi baik. Yang dilihat adalah kebaikan. Ketika ilmu itu menyinari lisan kita, maka lisan kita itu menjadi baik. Sehingga yang muncul dari seluruh anggota tubuh kita itu adalah kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang muncul adalah fununut ta'at, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena seluruh organ tubuh kita itu mendapatkan sinar ilmu. Jika rumah itu mendapatkan sinar lampu, maka pemilik rumah itu merasa senang, merasa gembira. Tapi ketika lampu itu mati dalam rumah itu, maka pemilik rumah itu akan merasakan gelisah karena gelap. Saya tidak tahu ada negara itu yang di musim dingin itu masa siang harinya itu hanya 4 jam. Islandia termasuk di dalamnya. Itu kalau musim dingin, malam harinya itu hanya siang harinya itu hanya 4 jam, selebihnya itu adalah malam hari. Terus kakek bengi itu terpelaut. Ini pengantin anyar seneng, tapi ini pengantin lawas kakean 20 jam itu menjadi malam hari.
Lem pengantin lawas itu mesti sumpek kalau kebanyakan malam. Tapi pengantin baru gak apa-apa, sing iso seluruh waktu itu menjadi malam hari. Itu gambaran bagi seorang penyair. Jadi ibaratnya lampu itu ketika berada di rumah, pemilik rumah itu menjadi senang, menjadi gembira. Tetapi ketika lampu itu mati di rumah, orang yang memiliki rumah itu menjadi gelisah. Begitu juga ulama. Sepanjang ulama itu berada hidup di tengah manusia, maka manusia itu menjadi senang, menjadi gembira. Karena yang muncul dari ulama itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang bisa menenangkan hati, sesuatu yang menjadikan orang itu menjadi hidup tertib dan lain sebagainya. Tetapi ketika ulama itu wafat, maka orang-orang di sekitarnya itu akan menjadi sedih dan duka, sedang sedih dan berduka. Kemudian dalam hadis kalau mau kan ada semacam gambaran al-ulama usurudul azmina. Ulama itu adalah ibarat seperti lampu zaman. Sebenarnya apa sih hikmah dibalik penyerupaan ulama sebagai lampu zaman itu? Ketika kita amati bahwa sesungguhnya lampu dan hal yang terkait dengannya, antara apa sebenarnya hikmah dibalik penyerupaan ulama dengan lampu. Sebenarnya lampu itu sendiri itu juga ada gangguannya ketika angin itu datang. Itu lampu manual dulu, bukan lampu listrik. Karena hadis Nabi itu muncul ketika masyarakat dunia dari sisi teknologi dereng maju. Listrik itu ditemukan tahun berapa? Pinter tahun. Dan yang Nabi kan lahir wafat tahun 632. Sampun ditemukan dereng listrik, dereng. Sehingga yang digambarkan adalah lampu yang bersumbu, lampu oblik. Itu yang digambarkan oleh Nabi dan para sahabat. Lampu itu bisa berbahaya kalau ada angin, karena angin itu bisa mematikan lampu ketika gerakan angin itu meniup lampu itu. Begitu juga ada sisi yang membahayakan ilmu, jika ilmu itu pemilik ilmu yaitu ulama itu jika ada was-was, ada penyakit hati di dalamnya, dan juga ulama yang tidak kontrol terhadap apa yang dimakannya. Barang ulama itu, orang itu kalau terbiasa makan barang haram, itu tidak mungkin dia itu menjadi semakin tua menjadi semakin baik, betul saja. Karena bagaimanapun juga makanan haram itu mempengaruhi pola pikir seseorang. Dan yang terbaik adalah seorang ulama yang mirai, jangankan makan sesuatu yang haram, barang yang subhat saja itu pun sebaiknya dihindari, sehingga dia tetap hatinya masih jernih. Yaitu ketika ulama itu masih menjaga wirai seperti itu, artinya dia masih bisa menghindarkan diri penyakit hati, termasuk dia bisa menghindarkan diri dari sesuatu yang bersifat subhat. Jangankan haram, yang subhat saja dia tinggalkan, maka itu akan bisa menjaga ilmunya. Ini perbandingan antara lampu dan ilmu, gitu. Antara lampu dan ilmu sama-sama ada sisi yang membahayakan. Lampu itu tidak bisa nyala kalau tidak ada minyak. Ini yang digambarkan Nabi itu adalah lampu dulu, bukan listrik.
Sementara ilmu itu tidak akan ada jika tanpa taufik, tanpa pitulungannya Gusti Allah. Nah, cuman kesulitannya makna taufik niki nopo? Ilmu itu tidak akan ada jika tidak ada taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Kita kan sampun tahu bahwa ada orang yang Islamis, ahli Islam, tapi piyambake masih beragama Katolik. Seorang tokoh dari Jerman, perempuan, Annemarie Schimmel niku ahli Islam tapi piyambake masih beragama Katolik. Dia wafat tahun 2003 dalam usia 80 tahun. Seorang perempuan hafal Quran, ya Mbak kemudian hafal hadis Riyadhus Shalihin dan Bulughul Maram. Coba dewek apa nopo? Masih dalam keadaan Katolik. Kemudian dia ngaji kitab Ihya Ulumuddin ini sampun khatam 50 kali. Lah niku menjadi Pak Quraish Shihab itu menjadi heran ketika dalam perjalanan pesawat yang sama dari Pundi ngoten menuju ke Timur Tengah nih. Jadi awalnya Pak Quraish itu tetap menganggap bahwa dia bukan siapa-siapa ketika ketemu di pesawat itu. Ternyata setelah kenalan Pak Quraish tidak menggunakan bahasa Inggris di pesawat itu, tapi menggunakan bahasa Arab karena pesawat itu sedang berjalan menuju ke salah satu negara di Timur Tengah. Menawi mboten salah menuju Jordan. Dan ketika Pak Quraish berbahasa Arab, ini sarjana yang pintar bahasa Arab sekalipun dari Jerman. Kemudian ketika bicara tafsir Pak Quraish, Annemarie Schimmel itu sangat menguasai. Pak Quraish itu kagum, ini bener tadi dia itu menguasai tafsir Quran. Ternyata diajak bicara ngalor ngidul yang terkait dengan persoalan keislaman, itu menguasai betul tentang kandungan tafsir, karena dirinya sendiri di samping hafal Quran juga menguasai berbagai macam kitab tafsir. Sampai kagetnya Pak Quraish itu, orang ini hafal Quran dan menguasai tafsir, tapi ketika pesawat mau turun niku ngambil bagasi dan Pak Quraish melihat bahwa ada kalung salib di lehernya. Kaget Pak Quraish. Tapi Annemarie Schimmel niku senyum. Mungkin dia kaget karena saya pakai kalung salib ini. Akhirnya Annemarie Schimmel ini ngajak, coba kita ngobrol dulu di tempat tempat di bandara yang tempat untuk menunggu take off-nya niku. Lobby yang itu ngobrol, dan betul bahwa ketika Pak Quraish itu ditanya dari Indonesia, Annemarie itu bisa berbahasa Indonesia, bahkan bisa berbahasa Jawa, karena pernah sekian tahun meneliti komunitas Muslim di Indonesia. Jadi ketika bahkan Pak Quraish kan nggak bisa bahasa Jawa, Annemarie Schimmel itu bisa bahasa Jawa. Dan yang sangat dikagumi Pak Quraish, andai saja orang ini masuk Islam di Indonesia ini sudah dianggap lebih alim dari sekian puluh ribu bunyai di Indonesia. Jadi asumsinya Pak Quraish karena penguasaan terhadap keilmuan Islam cukup besar. Hafal Quran, menguasai berbagai macam tafsir, hafal Bulughul Maram, hadis Bulughul Maram, hafal hadis Riyadhus Shalihin, kemudian telah menghatamkan ngaji Ihya Ulumuddin itu 50 kali, dan berbagai kitab-kitab keislaman yang lain.
Tapi kenapa sampai mati dia tidak masuk Islam? Maka dari sisi keilmuannya kan sudah cukup, ilmu Islam loh, bukan ilmu eksakta, bukan ilmu yang lain, tapi ilmu Islam. Makanya benar ketika Kanjeng Nabi niku Abu Thalib pamane niku wafat niku menangis karena belum sempat mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sampai kemudian Kanjeng Nabi ditegur oleh Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kamu tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, tetapi Allah lah walakinnallaha yahdi man yasha, tetapi Allah lah yang berhak untuk memberikan hidayah kepada orang yang dikehendaki. Jawabannya ketika Enmerisimel itu kenapa tidak masuk Islam, ya karena belum mendapatkan taufik. Sekalipun dia hafal Quran, kemudian hafal hadis, lalu berbagai macam kitab-kitab yang terkait dengan ilmu keislaman itu sudah dikuasai, tapi dia belum masuk Islam. Nah, itulah sebabnya maka wal ilmu layak bi ghairi taufiq, ilmu itu tidak akan kekal sepanjang tidak ada taufik dan perbandingan antara ini perbandingan antara ilmu dan lampu. Gambarannya lampu itu masih tetap hidup, masih tetap nyala kalau ada penjaganya. Kalau lampu itu dijaga, maka lampu itu masih kalau lampu itu dijaga, maka lampu itu masih nyala. Lampu wala budda limisbahil ilmi min muta'ahidin. Tentu saja, dan tentu saja atau ilmu yang kita miliki itu tetap ada kalau ada orang yang menjaganya. Apa itu yang menjaganya? Yaitu fadlullahi wa hidayah, anugerah Allah dan hidayah Allah. Jadi orang pintar apapun orang itu kalau sepintar apapun orang itu kalau anugerah Allah dan hidayahnya Allah itu tidak sampai kepadanya, maka ilmunya itu tidak ada. Banyak orang yang kita jumpai kemarin masih kelihatan pintar, sekarang menjadi bodoh gara-gara kemarin itu kelihatan pintar tapi sekarang, atau kemarin itu kelihatan pintar tapi sekarang sudah tidak kelihatan pintar sama sekali. Kalau ada konco yang Kiai Makhrus, Abdullah Makhrus niku kan di zaman nopo radio Yasmara niku ketika Semarang yang masuk niku ketika para kiai niku yang masuk radio Yasmara kan seperti kiai yang hebat gitu. Karena siaran kuliah subuhnya bisa didengar masyarakat, minimal masyarakat sejauh kemarin itu misi kuliah subuh itu kan seperti begitu kemarin itu misi kuliah subuh itu kan seperti kiai yang hebat, tapi hari ini ketika kena stroke terus yang hebatnya kemarin itu sudah kelihatan. Niku memanjatkan sedaya niki niku di nopo perbandingan gambaran antara ilmu dan lampu. Niku sama-sama ada penjaganya. Kalau lampu itu tidak ada penjaganya, maka lampu itu bisa jadi mati, tidak bisa nyala. Begitu juga ilmu. Jika ilmu itu tidak ada anugerah dan hidayah Allah, maka ilmu itu tidak bisa. Ada beberapa penjelasan. Lampu itu butuh tiga. Lampu itu butuh tiga. Lampu itu ini perbandingan antara lampu itu butuh tujuan. Ini perbandingan antara gambar. Pertama adalah lampu itu
butuh api. Yang kedua, lampu itu butuh batu sebagai penyangga lampu itu sendiri. Dan yang ketiga, lampu itu butuh daya bakar. Kalau lampu itu tidak bisa membakar sumbunya, maka lampu itu tidak jadi menyala. Kemudian lampu itu butuh korek api sebagai penyulut api sehingga mengeluarkan sinar. Kemudian wamasrojatun, lampu itu butuh ya bentuk lampu, masrojatun butuh bentuknya. Kemudian lampu itu butuh sumbu, dan terakhir lampu itu butuh minyak. Ini gambaran lampu dulu. Jadi lampu itu ada 7 hal yang terkait dengan kebutuhan lampu itu sendiri, yaitu api, batu, kemudian yang kedua batu tempat lampu, dan yang ketiga adalah daya bakar, kemudian yang keempat adalah korek api, kemudian yang kelima adalah ya bentuk lampu itu sendiri, dan yang keenam adalah sumbu, dan yang ketujuh adalah minyak. Sementara seorang manusia ketika ingin menyalakan lampu ilmu, maka setidaknya dia ketika menyalakan ilmu itu dia harus punya pikiran yang sehat, al-fikru. Dia punya, ketika pikirannya sehat untuk bisa menerima ilmu, maka ilmu itu bisa masuk di dalamnya. Jika tidak, maka dia tidak akan bisa menerima ilmu. Yang kedua adalah kalau lampu itu digambarkan tempatnya adalah batu, maka kaitannya dengan ilmu itu adalah at-tadarrub, yaitu sikap untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jika orang berilmu itu tidak bertadarrub kepada Allah, maka ilmunya adalah ilmu yang sia-sia. Apa artinya ketika kita ini menjadi orang yang dianggap orang berpendidikan, orang berilmu, tapi jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Oleh karena itu, dalam Al-Quran yang disebut dengan ulama itu mesti ada syarat khosnya. Innama yahsallaha min ibadihi al-ulama. Sepinter apapun, kalau orang itu tidak takut kepada Allah, tidak takwa kepada Allah, maka dia bukan ulama. Innama yahsallaha min ibadihi al-ulama. Oleh karena itu animaris simul tadi itu belum ulama karena ya sallahnya itu tidak diperoleh melalui jalur Islam, tapi melalui jalur Katolik, sama dengan Paus Fransiskus sekarang. Itu kan dalam pandangan Sufi Islam, wafat kemudian ditakziahi dengan ribuan orang, niku dalam Islam kan menjadi simbol tentang kewalian. Seorang wali niku di masa hidupnya niku mesti menyembunyikan diri tentang kewaliannya. Dan kewalian seorang wali itu bisa dilihat setelah dia meninggal dunia. Seberapa banyak orang yang mentakziahi ketika dia wafat, bukan seberapa banyak jamaah yang datang kepadanya ketika mereka masih hidup. Karena pada dasarnya para wali ketika mereka masih hidup itu justru menyembunyikan kewalian mereka. Kalau saja kewalian mereka ketahuan orang, justru mereka menangis di hadapan Allah. Ya Allah, kenapa rahasia saya terbongkar? Cerita bolak-balik yang dikemukakan Kang Said itu, Yai Said Agil Sirot, ketika menggambarkan kewaliannya Gus Dur. Jadi Gus Dur ngajak jalan-jalan dengan Yai Said di Mekah ketika Yai Said masih kuliah di Ummul Qura. Kang Said monggo melampa-melampa matus yang alim, kita nyuwun dungani. Kemudian ketika sampun jalan, Yai Said bertemu dengan orang yang kelihatan berjubah cukup alim. Napa kita minta doa niki Gus, buatan Kang Said jalan terus. Tapi ketika bertemu dengan orang yang sedang berjubah kumuh, maka justru di situ niki loh Kang,
monggo njaluk dongane. Ketika Gus Dur minta doa kepada orang itu, orang yang dimintai doa itu lari sambil menangis. Dalam pandangannya Kiai Said itu kan ahli tasawuf, ini keilmuan. Kiai Said Agil Sirot itu menganggap asumsinya Kiai Said itu mesti orang yang ditemui Gus Dur adalah wali. Dan dia menangis kenapa? Karena rahasia kewaliannya diketahui oleh orang. Kemudian dia menangis sambil lari, kemudian menangis. Lah, Paus Fransiskus itu umpamane kok muslim. Niku tanda-tanda kewalian niku mirip sesuai kalian tradisi ilmu tasawuf niku. Jadi ilmu itu pertama bisa diterima ketika orang itu punya pikiran sehat. Yang kedua adalah tadarruk, dekat dengan Allah. Yang ketiga adalah punya daya bakar. Punya daya bakar apa? Untuk membakar nafsu. Jadi ketika orang itu berilmu, maka dia tidak boleh dikalahkan oleh nafsunya. Ketika orang berilmu itu kemudian dia lebih mementingkan harta benda dibandingkan dengan ilmu, maka sebenarnya dia telah mengikuti nafsunya. Sementara orang berilmu itu punya daya bakar untuk membakar nafsunya. Untuk apa membakar nafsunya? Agar dia tidak mengikuti syahwatnya. Kemudian yang keempat, orang yang berilmu itu punya semacam korek api, kaitannya dalam rangka membangkitkan al-inabah, membangkitkan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia bersalah. Manusia itu kan tidak ada orang yang bebas dari dosa. Karena orang yang terbaik itu bukan orang yang tidak berdosa, karena tidak ada orang yang tidak berdosa. Tetapi dalam pandangan Nabi itu orang yang baik itu adalah orang yang ketika melakukan dosa kemudian dia bertaubat. Wa khairul khata'in at-tawwab. Jadi orang yang terbaik itu adalah orang yang segera bertaubat ketika dia melakukan dosa. Kemudian syarat yang kelima, orang berilmu itu pasti kalau gambarannya seperti lampu tadi adalah orang yang memiliki sifat sabar. Itu orang berilmu. Ketika menghadapi segala sesuatu dia tidak akan terpancing dengan keadaan, tetapi dia bisa mengendalikan dirinya sehingga dia tentu ketika melihat segala sesuatu itu dengan cukup bijak ketika memandangnya. Lalu ada sumbu yang keenam, orang berilmu itu punya sumbu yang disebut dengan syukur, asyukru. Jadi apapun yang diterimanya maka dia mensyukuri atas segala sesuatu yang diperolehnya. Sekalipun dia tahu bahwa materi antara yang dimiliki dengan yang dimiliki oleh orang lain itu tidak sama. Kemudian orang berilmu itu punya sesuatu yang ketujuh, yaitu ibarat lampu itu seperti minyak adalah ridho. Apapun yang dilakukan oleh orang berilmu itu, ridho adalah menjadi tujuan dalam hidupnya. Sehingga tentu orang berilmu itu pasti baik. Orang berilmu itu pasti baik. Pertama, akalnya sehat. Kemudian yang kedua adalah dia bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian dia membakar nafsunya sehingga dia tidak dikendalikan oleh syahwatnya. Kemudian sikap inabah itu selalu ada pada dirinya. Lalu dia bersabar dan kemudian diikuti dengan bersyukur. Dan yang terakhir adalah ridho. Itu adalah orang yang berilmu. Kalau saja ulama itu diibaratkan seperti bintang atau diibaratkan seperti rembulan, maka ya gambarannya juga seperti lampu itu sendiri. Kita merasakan jauh
Waqala lan usdawu Al Hasan sapa Al Hasan Al Basri laulal ulama lamun ora ana ulama la sara mongko dadi annasu sapa manungsa mislal bahaimi iku sepadane pira-pira raja kaya li annahum krana setuhune ulama bitaklimi kelawan mulan yukhrijuna iku ngetokake sapa al ulama annasa ing manungsa min haddil bahimati saking pelanggarane raja kaya ila haddil insaniyati maring pelanggarane manungsa. Imam Hasan Al-Basri, orang Basra dari kalangan tabi'in juga, yang baik menyatakan bahwa laulal ulama ulasoron nasu mislal bahari. Andai saja tidak ada ulama, maka seluruh manusia itu perilakunya seperti binatang. Mengapa? Karena para ulama itu dengan ilmu yang dibelajarkan, dengan ilmu yang diajarkan kepada orang lain, maka sesungguhnya para ulama itu telah mengentaskan, telah mengeluarkan manusia itu dari ketentuan sebagai binatang menjadi manusia. Andai saja tidak ada ulama, maka antara kita dengan kambing itu podo kalau tidak. Andai saja tidak ada ulama, maka antara kita dengan sapi itu sama. Oleh karena itu, karena ada ulama sehingga beda antara sapi dan sapi ini, ya, karena ada ulama. Ulama yang mengenal ketentuan hukum Allah, kemudian manusia, andai saja tanpa ulama, maka manusia itu tetap berada dalam kejahiliaannya, sehingga manusia itu seperti binatang. Artinya apa? Manusia itu tidak akan mendapatkan jalan menuju kebenaran. Karena dengan adanya ulama, maka sesungguhnya dengan pengajaran yang dilakukan oleh para ulama terhadap persoalan agama, terhadap umuruddin yang dilakukan, yang dibelajarkan, yang diajarkan oleh para ulama, maka sesungguhnya ulama itu telah mengentaskan manusia atau telah mengeluarkan manusia dari batasan manusia sebagai binatang kepada batasan manusia sebagai manusia. Artinya apa? Posisi manusia itu sebenarnya adalah makhluk yang paling mulia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika manusia itu menjaga ilmunya, maka manusia itu masih tetap menjadi seperti manusia. Tetapi ketika manusia itu tidak berilmu, maka sesungguhnya Abdullah maujud itu tidak akan diperoleh oleh manusia. Menjadi makhluk yang terbaik, makhluk yang utama itu tidak didapatkan oleh manusia ketika manusia itu tidak berilmu. Jadi manusia itu tetap menjadi manusia, makhluk yang utama ketika manusia itu berilmu dan mengamalkan ilmunya, berilmu dan mengamalkan ilmunya. Maka dengan batasan seperti itu, maka manusia itu tetap menjadi makhluk yang lebih utama dibandingkan dengan makhluk yang lain. Kalau tidak ada ilmu, maka antara sapi dan sapi itu bodoh. Maka tidak ada jalan lain bagi manusia itu kecuali mendapatkan pembelajaran, mendapatkan diulang, mendapatkan ilmu. Coba kita bandingkan antara
makanan yang dimakan manusia dengan binatang itu kan pokok sama-sama dari tumbuhan. Semua yang dimakan hewan itu juga berasal dari tumbuhan. Yang kita makan padi berasal dari tumbuhan. Antara kita dengan kambing itu sama, jenis makanan yang kita makan dari tumbuhan. Antara sesuatu yang dirasakan dan sesuatu yang digerakkan, kita bisa merasakan, kambing juga bisa merasakan. Kita bisa bergerak, kambing juga bisa bergerak. Maka dari dua hal ini sama antara kita dengan kambing, dengan manusia. Dari segi rupa, andai saja gambar kita itu disandingkan antara gambar kita dengan kambing, apa yang berbeda? Kan foto aja, foto-foto gambarnya. Masa dewek ini mengaku dewek itu ganteng daripada kambing, coba difoto, kemudian kita sejarkan. Kan foto aja, itu cuma arahnya foto kambing, itu fotonya dari segi bentuk seperti itu. Kalau digambar kemudian diletakkan di dinding, kemudian mungkin yang membedakan adalah kambing tidak bisa bicara, kita bisa bicara. Makanya dalam ungkapan ilmu mantik itu kan al-insan itu hayawan natik. Manusia itu adalah makhluk yang berakal. Andai saja manusia itu tidak natik, maka antara kita dengan hewan itu sama. Itu yang membedakan. Kemudian lebih lanjut, yang membedakan antara kita dengan hewan itu mungkin juga adalah lisan. Andai saja tidak ada lisan kita yang berbeda dengan binatang, maka antara kita dengan binatang itu berbeda. Laula lisan illa bahimatun. Tidak disebut sebagai manusia jika tidak ada lisan yang lumrah dimiliki oleh manusia. Tapi kalau lisannya itu hanya bisa mengembek atau meringik seperti suara kuda, maksudnya sesuatu yang keluar itu tidak ada manfaatnya apa-apa, maka sesungguhnya antara mulut kita dengan mulut kuda itu sama. Oleh karena itu sebenarnya yang membedakan antara kita dengan kuda itu karena isi dari mulut, yang keluar dari mulut itu juga. Andai saja yang keluar dari mulut itu hanya ringian seperti ringian kuda, maka sesungguhnya antara kita dengan kuda itu sama. Wahadil maratib la tahsulu lahu illa bitalin. Maka sebenarnya derajat antara manusia dan hewan itu tentu sama, tetapi yang membedakan itu hanya persoalan ilmu, persoalan belajar, persoalan pengajaran. Karena dengan ilmu itu manusia itu berbeda dari hewan. Dan dengan ilmu itu manusia itu dientaskan, dikeluarkan dari jenis hewan menuju jenis manusia. Andai saja kita tidak punya ilmu, antara hewan dengan kita itu sama. Oleh karena itu yang namanya ulama itu adalah orang yang mengajarkan sesuatu yang menjadikan manusia itu menjadi manusia. Andai saja tidak ada ulama, maka antara kambing dengan kita itu sama. Oleh karena itu jasa para ulama itu adalah menjadikan manusia itu menjadi manusia. Itu adalah ulama. Waqala Ikrimah, kita terusakan Ikrimah. Ikrimah itu hebat. Ikrimah itu anaknya Abu Jahal, masuk Islam dan menjadi perawi hadis. Oleh karena itu sebenarnya kita tidak perlu membangga-banggakan nasab, tidak perlu kita mengunggul-unggulkan nasab. Yang penting adalah keadaan kita. Kita ini orang baik atau tidak, teman-teman.
oleh Nabi. Ikrimah itu tidak pernah dipersoalkan, hei Ikrimah, kamu kan anaknya Abu Jahal. Abu Jahal kan musuh bebuyutanku. Tapi enggak. Tapi Ikrimah itu tetap di kalangan umat Islam tetap dihormati. Dan dia menjadi budaknya Ibnu Abbas. Kemudian dia meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas dan dari Sayyidah Aisyah, dan dia meriwayatkan hadis juga dari Abu Hurairah dan sejumlah sahabat yang pernah dia temui. Dia wafat pada tahun 100 Hijriah. Hanya saja dia masuk dalam kategori tabi'in. Apa kata Ikrimah? Inna lihadzal ilmi samanan ila wa ma'dzalika. Inna setuhne lihadzal ilmi, kedua iki ilmu samanan honor dan ila dan ucapake wa malan utawi apa dzalika udah mungkun-mungkono sama antadhahu iku yen to ndeleh sirahu ing ilmu piman ing dalem wong yusinu kang bagus sapa man amlahu ing gawa ilmu wala yudayyihu lan ora nyanyakake sapa man hu ilmu. Jadi dawuh Ikrimah itu segala sesuatu itu ada harganya, ada nilainya. Kemudian ada pertanyaan yang diarahkan kepada Ikrimah. Lalu apa harga atau nilai dari ilmu itu, ya Ikrimah? Kemudian Ikrimah menjawab, ketika ilmu itu engkau berikan kepada orang yang bisa merawat ilmu, maka itu adalah tempat yang terbaik untuk apa itu harga dari ilmu, dan orang itu tidak menyia-nyiakan ilmu. Ini dawuh Ikrimah. Kalau ini kan sampun kita bahas tentang keutamaan ilmu, ada yang dasarnya dari Al-Quran, ada dasarnya dari hadis, ada dasarnya dari Al-Asar. Di antara dasar dari Al-Asar itu adalah ungkapan sahabat dan ungkapan para tabi'in. Artinya ada kata-kata hikmah yang muncul dari sahabat dan tabi'in. Inilah termasuk di dalamnya adalah ungkapan Ikrimah. Tetapi ungkapan sahabat dan tabi'in itu pun menjadi pegangan bagi kita sepanjang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Kita ini ketika berbicara tentang persoalan al-ahkam al-islamiyah, jika tidak didapatkan dalil yang berasal dari Quran dan tidak didapatkan dari hadis-hadis sahih, maka dalam pandangan ulama kita mendapatkan dalil dari hadis dhaif itu lebih baik dibandingkan kita menggunakan akal secara ansih untuk menjadi dasar menetapkan sebuah ketentuan hukum itu. Oleh karena itu ungkapan sahabat juga baik, ungkapan tabi'i itu baik, karena generasi tabi'i itu termasuk generasi terbaik ketiga, sebagaimana ungkapan Kanjeng Nabi, khairul qurun qarni, generasi Kanjeng Nabi, sebaik-baik masa adalah masa di mana aku hidup. Tsumma ladzina yalunahum, kemudian generasi orang setelah saya, yaitu generasi sahabat. Tsumma ladzina yalunahum, kemudian generasi setelah generasi sahabat, yaitu generasi tabi'in. Oleh karena itu ungkapan yang muncul dari tabi'i itulah yang disebut dengan asar, atau dalam bahasa lain itu hadis maktub. Kalau hadis yang bersumber dari Nabi itu hadis marfu, hadis yang bersumber dari sahabat itu adalah hadis mauquf, dan hadis yang bersumber dari tabi'i itu disebut dengan hadis maktub.
La Ikrimah termasuk kategori hadis mahfuz. Ikrimah menyatakan bahwa ilmu itu ada harganya, ada nilainya. Ada nilainya ilmu itu. Kemudian Ikrimah ketika menyampaikan persoalan ini, kemudian ada pertanyaan yang muncul, wahai Ikrimah, apakah nilai atau apakah harga dari ilmu itu? Jawaban Ikrimah adalah harga atau nilai ilmu itu ketika engkau meletakkan ilmu kepada orang yang memang tepat untuk merawat ilmu sendiri. Artinya apa? Ketika engkau menyampaikan ilmu itu kepada orang yang bisa mengamalkan ilmu, sehingga ilmu kita yang kita ajarkan itu tidak sia-sia. Kemudian orang yang menerima ilmu itu bisa memberikan manfaat kepada orang lain dengan cara menyampaikan ilmu itu kepada orang lain itu. Bukan ilmu itu dipakai untuk angga-anggaan, gaya-gayaan kok, aku lebih pintar, aku hafal Quran, aku hafal hadis sekian ribu. Bukan itu yang merupakan harga dari ilmu. Harga ilmu itu adalah nilai ilmu itu sendiri adalah ketika ilmu itu berada pada orang yang tepat untuk memegangnya, yaitu orang yang mau mengamalkan ilmu itu dan orang yang bisa memberikan manfaat dengan ilmunya itu kepada orang lain. Tetapi jangan sampai kita memberikan ilmu kepada orang yang tidak tepat dan orang itu menyia-nyiakan ilmu. Oleh karena itu seorang mursyid, guru tarekat itu biasanya tidak mungkin memberikan ketersambungan kepemimpinan sebagai mursyid itu kepada orang yang menurut penglihatan mata batinnya itu kepada orang yang sembrono, orang yang kemungkinan tidak mau mengamalkan. Niku adalah seorang Rin itu tarekat Satoria. Tarekat Satoria itu kan pusatnya di Sumatera. Dulu almarhum rektor YIN, Profesor Bisi Afandi. Profesor Bisi Afandi dengan adiknya Kiai Munawar Nganjuk, itu kan pengikut tarekat Satoria. Nah itu ketika Pak Bisri atau Bisrin itu hadir di Sumatera, itu maunya mursyid yang hidup saat itu menginginkan bahwa Pak Bisri itu mau menerima wasiat untuk menjadi mursyid berikutnya ketika mursyid nanti itu meninggal dunia. Tapi Pak Bisri boten turun. Pak Bisri boten turun karena betapa beratnya seorang mursyid. Jangan dikira mursyid itu hanya kanggo gaya-gaya kok. Yai Asrori niku menawi boten salah, niku pernah dawuh ngeten. Kok ono kiai berebut menjadi mursyid, itu berarti kiai itu kiai bener. Mengapa mursyid itu beban? Beban kok direbutkan, diminta? Ada motif apa? Jangan-jangan ini adalah motif duniawi. Kalau motif duniawi itu berarti kiai itu menurut Kiai Asrori itu adalah kiai bener. Terus enten sing balik untuk tanggalan jenengan kan dados mursyid. Kemursidanku dari Abah Yai Usman ke saya itu bukan karena keinginanku, tapi itu bagian dari amanah. Umpamanya aku untuk milih, aku mau jadi mursyid, jauh ya Asrori. Oleh karena itu sebenarnya apalagi hubungkan kali kepentingan politik. Punya jamaah itu kan bagian dari aset, gitu. Makanya mesti mursyid tarekat atau jamaah tahlil, juga pimpinan jamaah tahlil itu mesti laris di masa-masa politik ini karena punya jamaah. Sama ini kalau panjenengan sekalian ini
Ya apa caranya bagaimana bisa meletakkan nilai ilmu itu sendiri. Artinya ketika kita memberikan ilmu itu, kita berikan kepada orang yang lebih tepat, artinya kepada orang yang mau mengamalkan ilmu, dan orang itu kemungkinan bisa memberikan manfaat ilmunya kepada orang lain dengan cara apa? Dengan cara mengajarkan ilmu itu bukan semata-mata ilmu itu hanya untuk berbangga-banggaan untuk dirinya. Wala yudhayyi'uhu, dan orang itu tidak menyanyiakan ilmu. Artinya apa artinya punya ilmu tapi tidak diamalkan? Atau biwati man la yusilu hamlahu, atau untuk apa punya ilmu kita berikan kepada orang yang kita tahu bahwa orang itu tidak mungkin mau mengamalkan ilmunya. Oleh karena itu orang yang memberikan ilmu kepada orang yang bukan ahlinya itu seperti orang yang memberikan kalung bintang kepada pada babi. Jadi gambarannya pensara hadis ini ya benar kita pikir itu. Jadi orang yang memberikan ilmu kepada orang yang bukan ahlinya itu seperti orang yang memberikan kalung intan kepada teleng, nggak ada gunanya. Lebih baik kalung intan itu diberikan Bumi Sri, itu berharga. Waqala Yahya bin Mu'ad al-ulama'u arhamu bi ummati Muhammadin. Sampun nggih. Sakjane kula kepengin marekno saan tapi saya jauh. Bersama tenawon lebih baik pendek tapi melbu kabeh dibanding panjang melbu separuh, gak enak. Jadi pendek melbu kabeh lebih baik daripada panjang tapi gak melbu belas apa maneh. Maka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa